Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Manajemen Risiko, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, langsung saja. Nama saya Isma Nurusita Idris dari kelompok 10. Kelompok 10 beranggotakan 4 orang dan 3 teman saya yang lainnya, yaitu Muhammad Dafa Dimas Kusuma, Nurlinda, dan Musdayanti. Kelompok kami akan membahas mengenai risiko, tantangan, dan peluang salah satu UMKM dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke materi, kita membahas dulu sedikit mengenai peristiwa yang telah berlalu, di mana COVID-19 ini pertama kali terdeteksi pada akhir tahun lalu atau Desember 2019 di salah satu pasar tradisional di kota Wuhan, Cina. Namun beberapa minggu kemudian, virus tersebut ternyata menyebar ke berbagai negara seperti Italia, Amerika, Jepang, dan termasuk juga di Indonesia. Sejak pertama kali diumumkannya kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini sudah mencapai sekitar 30.000 atau 40.000 orang yang terinfeksi virus COVID-19 tersebut. Pandemi COVID-19 ini tentu saja menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan, baik itu di bidang pendidikan, kehidupan sosial masyarakat, dan tentu saja di bidang perekonomian. Sampai sekarang ini sudah sangat banyak bisnis yang terpaksa tutup untuk sementara, dan bahkan ada juga yang berhenti total, sampai terjadi PHK di mana-mana. Semua orang pasti merasakan dampaknya, namun ada juga yang merasakan begitu parah karena harus kehilangan mata pencahariannya. Sampai saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Jadi mungkin untuk pemulihan kegiatan perekonomian itu masih butuh waktu yang cukup lama. Namun di sisi lain, terlepas dari banyaknya bisnis-bisnis yang mungkin berhenti sementara atau mungkin tutup, masih ada bisnis yang bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yaitu UMKM Master Cheese Pizza. Master Cheese Pizza merupakan salah satu UMKM yang pertama kali buka di kawasan Jakarta, dan sekarang sudah memiliki sekitar 20 outlet yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Makassar. Nah, Master Cheese Pizza ini menyajikan pizza dengan cara unik, di mana pizzanya itu tertutup dan toppingnya terletak di tengah. Seperti namanya, Master Cheese, maka ciri khas pizza ini yaitu dilengkapi dengan berbagai macam jenis keju. Ciri khas lain dari pizza ini yaitu tidak hanya dibaluti dengan rasa asin, asam, pedas, tapi ada juga varian rasa manisnya, dilengkapi dengan pisang, coklat, green tea lava, dan lain-lain, serta dilengkapi juga dengan berbagai macam snack, minuman, dan makanan favorit lainnya. Untuk Master Cheese Pizza cabang Makassar dikelola oleh Yulianti, dan sudah terdapat 2 outlet. Yang pertama itu di Jalan Karungrung nomor 7, dan yang kedua di Ruko Permata Biru nomor 5, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 12. Dalam kondisi yang penuh tantangan seperti pembatasan sosial dan protokol kesehatan lainnya, pelaku usaha tentu saja harus beradaptasi dengan keadaan tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan mengandalkan teknologi untuk menjangkau para pelanggan dalam kondisi pembatasan sosial. Nah, UMKM Master Cheese Pizza ini merupakan salah satu UMKM yang bermitra atau bekerja sama dengan GrabFood. Yulianti sendiri mengaku bahwa sebelum adanya pandemi COVID-19, 50% pesanannya itu dari Grab. Namun setelah adanya pandemi, persentasenya itu naik 30% menjadi 80% pesanan dari Grab. Untuk pembahasan yang lebih mendalam,
akan dibahas oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Dimas Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai risiko bisnis. Dalam dunia bisnis, risiko dapat diartikan sebagai keadaan atau kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dari suatu bisnis. Nah, adapun unsur yang dapat dilaksanakan untuk pengelolaan bisnis ini, yaitu pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengidentifikasi segala kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi di dalam menjalankan bisnisnya. Nah, dengan mengidentifikasi risiko yang ada, maka manajemen dapat menentukan langkah atau strategi yang tepat untuk mengatasi ketika risiko-risiko itu terjadi. Selanjutnya ada beberapa risiko dalam berbisnis. Nah, kali ini saya akan coba membahas 4 poin risiko dalam melakukan kegiatan bisnis. Yang pertama ada kerugian. Nah, kerugian ini merupakan faktor utama dalam risiko bisnis. Kerugian adalah hal yang banyak ditakuti oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis. Kenapa? Karena ketika mereka tidak mampu mengelola bisnis mereka dengan baik, maka kerugian itu akan terjadi di dalam bisnisnya. Apabila mereka tidak dapat solusi atau mengatasi kerugian yang dialami, maka cepat atau lambat bisnis yang mereka jalankan itu akan berujung pada kebangkrutan. Kemudian yang poin kedua ada persaingan yang ketat. Nah, setiap melakukan bisnis atau usaha tentu ada persaingan di dalamnya. Apalagi ketika kita memiliki produk yang sama dengan produk pesaing. Nah, disitulah kita sebagai pelaku usaha dituntut untuk mencoba berbagai macam inovasi yang dapat menjadi keunggulan maupun keunikan dari produk kita yang dapat menarik perhatian dari konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Kemudian yang ketiga ada bekerja keras dalam melaksanakan bisnis. Nah, ketika kita menjalankan bisnis tentu banyak hal yang harus dikorbankan, seperti waktu dan tenaga. Ketika kita menjalankan suatu bisnis dengan baik, maka bisnis kita yang kita jalankan akan mengalami kemajuan di masa yang akan datang dan tentunya akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, keuntungan ini dapat dijadikan sebagai modal untuk melakukan investasi atau ekspansi bisnis yang lebih luas lagi. Kemudian ada poin keempat, kondisi pasar yang tidak stabil. Nah, perekonomian yang cenderung naik turun dapat juga menimbulkan risiko pasar yang tidak stabil ini. Misalnya ketika kita membeli bahan baku dengan harga yang murah, beberapa saat kemudian bahan bakunya tiba-tiba harganya naik. Nah, maka output dari bahan baku yang kita beli tadi tentu juga harganya akan naik. Nah, hal ini juga mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk yang diinginkannya. Konsumen akan lebih cenderung mencari produk alternatif dengan harga yang lebih murah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini membuat banyak sektor ekonomi dan usaha di Indonesia yang mengalami atau terhambat kegiatan operasionalnya. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan menghadapi keadaan bisnis yang dijalankannya. Ada yang melakukan PHK secara besar-besaran untuk mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dan adapun yang gulung tikar akibat tidak mampunya usaha mereka bertahan di tengah pandemi seperti kondisi sekarang ini. Banyak risiko yang harus dihadapi oleh UMKM seperti kondisi sekarang ini. Di sini saya mendapatkan 5 poin risiko yang harus dihadapi UMKM pada masa pandemi. Yang pertama ada
menurunnya penjualan. Kemudian yang kedua, kesulitan bahan baku, kemudian terhambatnya distribusi, yang keempat, sulitnya untuk mendapatkan modal, dan yang kelima adalah terhambatnya produksi. Nah, seperti yang dibahas rekan saya sebelumnya mengenai contoh UMKM. Nah, UMKM Master Cheese Pizza juga memiliki atau menghadapi risiko di tengah pandemi seperti sekarang ini, seperti memangkas jam operasional usahanya, kemudian membatasi jumlah pengunjung yang datang ke restorannya. Nah, untuk memangkas jam operasional usaha tentunya sangat berpengaruh terhadap aktivitas maupun pendapatan dari usaha ini. Kemudian untuk membatasi jumlah pengunjung, nah solusi yang diterapkan dari UMKM Master Cheese Pizza untuk tetap mendapatkan pemasukan dari usaha ini adalah melakukan orderan secara online. Nah, itu nanti akan dibahas oleh rekan saya di materi pembahasan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan usaha mikro kecil menengah yang dialami oleh Master Cheese Pizza Makassar. Bagi usaha mikro kecil menengah, terutama sektor kuliner, kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan secara masif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 telah mengubah pola usaha dan perilaku pelanggan. Pelanggan tidak lagi bisa menikmati hidangan di tempat seperti biasa. Bahkan beberapa usaha kuliner harus membatasi jumlah pengunjung dan mengurangi jam operasional. Untuk dapat bertahan dalam masa penuh tantangan ini, pelaku usaha harus beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi melalui strategi baru. Terutama para usaha mikro kecil menengah sebagai garda terdepan perekonomian nasional. Salah satunya adalah dengan mengandalkan teknologi untuk menjangkau pelanggan dalam situasi pembatasan sosial. Strategi tersebut seperti yang dilakukan oleh para mitra merchant GrabFood. Usaha mikro kecil menengah kuliner mitra GrabFood di Makassar, Mr. Cheese harus mengubah jam operasionalnya menjadi lebih singkat. Usaha yang dibuka sejak 2018 ini dibuka untuk mempertahankan omset. Untungnya, walau jumlah pengunjung yang makan di tempat semakin sedikit, jumlah pemesanan online terus meningkat. Dulu saja sebelum adanya COVID-19, 50% pesanan dari Grab. Sekarang pesanan online dari Grab naik sampai 80%. Hal ini juga didorong oleh dukungan GrabFood pada mitra merchant untuk dapat mengikuti perkembangan kuliner terkini melalui data-data yang dimiliki GrabFood, sehingga mereka dapat menerapkan tren-tren tersebut ke merek mereka untuk meningkatkan penjualan. Yulian, Timuhlis, Edwin, dan Erwin adalah 4 orang pelaku usaha mikro kecil menengah yang kini telah berjuang untuk mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Tantangan yang dihadapi berbeda-beda, tapi sama-sama dihadapkan pada situasi yang mengancam kelangsungan bisnis mereka. Selain mengatur strategi bisnis untuk tetap dapat melayani pelanggan di tengah aturan pembatasan sosial, keempat pelaku usaha ini juga mengimplementasikan standar kebersihan tinggi sesuai dengan anjuran pemerintah, serta standar keamanan terpadu untuk pelayanan pesan antar makanan yang diterapkan di GrabFood. Mereka dapat memperoleh berbagai macam materi yang relevan seperti langkah-langkah untuk menjaga kebersihan dan standar keamanan makanan dengan mudah. Cukup mengaksesnya melalui aplikasi merchant GrabFood yang mereka gunakan sehari-hari.
Mereka telah mewajibkan pemakaian masker untuk seluruh karyawan. Selain itu, mereka juga kompak menerapkan pengecekan harian seluruh tubuh karyawan, pelanggan, dan mitra sebagai upaya pencegahan. Neneng Geonadi, manajer Direktur Grab Indonesia, menjelaskan, Grab sebagai perusahaan aplikasi serba bisa terkemuka di Asia Tenggara juga memiliki berbagai inisiatif untuk merchant melawan berbagai COVID di tempat mereka beroperasi, yakni menerapkan standar keamanan terpadu untuk layanan pesan antar makanan. Sebagai upaya, jika salah satu mitra pengantar GrabFood menunjukkan gejala seperti suhu tinggi, demam, pilek, atau batuk, mitra merchant dapat melaporkannya kepada tim layanan pelanggan Grab dan meminta mitra pengantar lain untuk menggantikannya. Selain itu, mitra merchant juga diminta untuk menerapkan physical distancing setidaknya 2 meter pada saat terjadi antrian. Mereka juga diwajibkan untuk meningkatkan frekuensi pembersihan area persiapan makanan dan lainnya, setidaknya setiap 4 jam. Semua karyawan yang menangani makanan harus menggunakan masker, sarung tangan, dan tutup kepala. Daging dan bahan mentah harus dijaga agar tetap higienis. Semua pesanan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdayanti, NIM 9020117010. Prodi Manajemen Angkatan 2017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peluang. Peluang atau opportunity adalah kesempatan atau waktu yang sangat baik yang harus dimanfaatkan. Adapun definisi lain mengenai peluang usaha adalah suatu kesempatan untuk menjalankan suatu bisnis atau kegiatan bisnis untuk mendapatkan royalti maupun keuntungan dengan cara strategi yang telah ditetapkan. Kesempatan usaha yang terbuka lebar ini tidak boleh dilewatkan oleh mereka yang memiliki jiwa berwirausaha. Seorang pengusaha, baik itu pengusaha muda maupun pengusaha yang telah berkecimpung dalam dunia bisnis, ketika ia akan memanfaatkan peluang usaha yang ada pada waktu tertentu, seorang pengusaha itu harus memiliki sikap dan mental dan percaya diri. Perlu pemikiran yang matang bagi seorang pengusaha agar usahanya dapat berjalan dengan tetap pada sasarannya. Saat ini, peluang usaha sangat populer di Indonesia, yang sering kita dengar setiap hari. Secara sederhana, peluang usaha dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan, uang, dan kekayaan dengan cara melakukan usaha yang dimanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Adapun ciri-ciri peluang usaha yang baik, yang pertama, punya nilai jual, dan yang kedua, bukan sekedar ambisi, tetapi sifat yang real. Yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Dan yang selanjutnya, bukan bisnis musiman, dan skala usaha bisa diperbesar. Dan selanjutnya, modal mulanya tidak terlalu besar. Dan yang terakhir, bisnis tersebut profitability.
Saat ini, peluang usaha yang banyak diminati oleh masyarakat adalah usaha online karena mengingat pandemik yang terjadi saat ini, ada yang ingin memanfaatkan peluang usaha yang santai dan tidak terlalu memakan waktu. Anda bisa menjalankan usaha online yang bisa menambah pendapatan tambahan. Jika Anda bekerja di sebuah kantor swasta maupun kantor pemerintahan yang ingin memiliki usaha seperti usaha online, ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Meskipun usaha online Anda dijalankan dengan kegiatan usaha sampingan, jika Anda menjalankan dengan sungguh-sungguh, pastinya akan menambah penghasilan untuk Anda. Untuk menjalankan usaha online ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Bisnis online itu tentunya bisnis yang dijalankan melalui media internet. Nah, peluang usaha ini menjadi hal yang paling krusial sebelum membuka bisnis. Bahkan kita harus memikirkan beberapa langkah ke depannya soal lenggang lifespan peluang usaha yang kita bidik. Faktanya, kebanyakan calon pebisnis lebih memikirkan apa yang sedang tren sekarang ini. Akhirnya, saat pasar mudah sekali jenuh, mereka mengalami kerugian besar atau kebangkrutan. Nah, kita dapat ketahui dengan banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh Master Cheese Pizza Makassar, tentu saja masih ada peluang untuk tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Salah satu cara yaitu dengan meningkatkan pemasaran dengan kreatif secara online, dengan meningkatkan perkembangan tren-tren keinginan masyarakat. Karena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, adanya pembatasan sosial di mana COVID-19. Namun, pemasaran online melalui Grab meningkat menjadi 30%, yang sebelumnya hanya 50% dan kini mencapai 80%. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.